Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Alhamdulillah, segala puja, puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Gagah Perkasa, Zat yang dengan kudrat dan iradahnya senantiasa memberikan karunia terbaiknya kepada kita, baik karunia yang kita butuhkan pun sebagian dari karunia yang kita inginkan. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah abdan syakur, yaitu hamba yang senantiasa mampu untuk mengakumulasi, artinya menjumlahkan, dan juga mentransformasi, artinya mengubah seluruh karunia terbaik dari Allah menjadi jejak-jejak penghambaan terbaik kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nyatana Habibullah wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga tersampaikan pula kepada kita yang hadir di sini, dan Allah menganugerahkan kepada kita kemauan, kesanggupan, semangat untuk bisa mengikuti jejak langkah hidup, memberikan hambaan kepada Allah yang terbaik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi. Terlebih telah Allah tetapkan baginda Nabi sebagai uswatun hasanah, teladan yang meningkat bagi umat Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khotib mengajak terkhusus kepada diri khotib, umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, untuk marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tentunya iman dan takwa yang tidak otomatis tapi harus dijemput dengan apa? Dengan meningkat pula kuantitas dan kualitas ilmu dan pemahaman kita, karena sejatinya tidak akan pernah ada amal tanpa adanya tanggung jawab, dan tidak akan pernah ada tanggung jawab tanpa adanya kesadaran, tidak akan pernah ada kesadaran tanpa adanya pemahaman. Dan ternyata fondasi awal untuk mendapati pemahaman tersebut yaitu dengan pengetahuan. Semoga dari Jumat ke Jumat di antara nasihat yang disampaikan oleh khotib ini menjadi modal bagi kita semua untuk meningkat pula ilmu wawasan kita, sehingga pada akhirnya kita mampu mendapati satu amal yang menjadikan indikator bahwa kita adalah termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meningkat keimanan dan ketakwaannya. Dan kita alhamdulillah berada di ujung pekan ke-1 menuju pekan ke-2 dari bulan Syawal. Maka khotib, terkhusus diri khotib beserta keluarga besar DKM Masjid Habibur Rahman mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga seluruh amaliyah kita di bulan Ramadan, sholat kita, saum kita, zakat kita, tadarus kita, dan berbagai amalan soleh lainnya Allah terima. Wa ja'alallahu minal aidin wal faizin, dan Allah menjadikan kita kembali berada pada mode fitrah sebagaimana dulu yang menjadi maksud tujuan Allah menciptakan kita, yaitu kita menjadi para pengabdinya. Sehingga harapannya kita menjadi pribadi yang tidak hanya lebih baik, juga lebih soleh, bahkan kita menjadi pribadi yang juga lebih unggul dari tahun sebelumnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah berfirman di Quran surat Ali Imran surat ke-133 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir
Ayat ini adalah ayat yang menyampaikan kepada kita untuk melakukan satu hal luar biasa, yaitu kita bersegera untuk meminta mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ternyata di ujung ayat ini Allah menyampaikan uiddat lil muttaqin. Sehingga apa? Sehingga hanya orang yang memiliki ketakwaan inilah dia yang dalam dirinya akan bersegera untuk menuju ampunan dari Allah. Kita coba bercermin, dan sejarah ternyata menyampaikan ada satu sosok yang luar biasa, satu sosok yang inspiratif. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi ternyata betapa luar biasa profil ketakwaan yang ada dalam dirinya, sampai Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya ini bahwa sesungguhnya yang membuat engkau luar biasa bukan karena kedekatanmu kepadamu, bukan karena engkau adalah sahabatku, engkau senantiasa ada di sampingku, tapi karena ada profil yang luar biasa yang ada dalam diri engkau. Sampai baginda Nabi menyampaikan pula bahwa engkau adalah sosok yang terbaik dalam persahabatan, dan engkau adalah sosok yang terbaik dalam pendayagunaan hartanya. Siapakah beliau? Yaitu sahabat Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa, tapi dia mendapatkan karunia dari baginda Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Artinya apa? Artinya bapak yang senantiasa menjadi pemagi, pelopor, pendahulu dalam setiap amal kebaikan. Dulu di zaman jahiliyah, di saat orang-orang mereka sebagaimana yang disampaikan di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12, bahwa orang-orang Mekah mereka terjebak, terpapar dalam 6 kondisi. Mereka syirik, mereka membunuh, mereka mencuri, mereka berzina, mereka berdusta, dan mereka senantiasa hebat. Namun apa yang terjadi kepada sosok Abdullah bin Abi Quhafa yang berikutnya diberikan gelar Abu Bakar, dia menghindarkan diri dari keenam profil masyarakat jahiliyah yang bagi masyarakat setempat keenam aktivitas tersebut adalah gaya hidup. Syirik itu menjadi gaya hidup, mencuri menjadi gaya hidup, membunuh, berzina menjadi gaya hidup. Namun sahabat Abu Bakar tidak terpapar oleh keenam dosa besar yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah. Tidak mabuk-mabukan dan juga tidak terjebak kepada pergaulan bebas. Karena apa? Karena ada profil yang hebat, yang luar biasa yang dimilikinya, sehingga ketika tahun 611 Allah mengangkat baginda Rasulullah menjadi utusannya, maka di antara tokoh yang mempelopori menjadi orang yang terdahulu dalam keimanan, membenarkan baginda Nabi Muhammad, siapakah dia? Yaitu Abdullah bin Abi Quhafa. Tidak cukup hanya beliau membenarkan, berikutnya beliau menyampaikan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad kepada 5 rekan bisnisnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Jubair bin Awam, sahabat Talha bin Ubaidillah, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semuanya diislamkan melalui perantaraan tokoh yang luar biasa ini. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, tokoh ini menjadi orang yang membenarkan walaupun berita tersebut bukan dari mulut baginda Nabi Muhammad, disampaikan oleh musuh baginda Nabi Muhammad. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu telah gila karena dia menyatakan telah melakukan perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata sahabat tokoh yang luar biasa ini, aku beriman apapun yang beliau sampaikan. Masya Allah, dalam harta beliau sampai rela untuk mengeluarkan 7 ukiah emas. Untuk apa? Untuk membeli sahabat yang saat itu disiksa, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Pada masa Madinah, ternyata di saat perang Tabuk, baginda Rasulullah yang
berikan, aku meninggalkan Allah dan Rasul. Dengan demikian maka kita menjadi tokoh zaman sekarang yang juga terkena oleh ayat yang disampaikan oleh Allah. Maukah kita wasari'u ila magfiratin min rabbikum? Orang besar adalah dia yang senantiasa bersegera dalam kebaikan. Tidak ada kata nanti, yang ada adalah sekarang. Dan bukan untuk orang lain, tapi untuk saya lakukan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah istofa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kembali untuk mengajak marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita yang tentunya tadi diawali dengan fondasinya meningkatnya pengetahuan kita, yang dengannya hadir pemahaman kita sampai berikutnya menjadi kesadaran dan muncul tanggung jawab, yang dengan tanggung jawab tersebut insya Allah seseorang akan berani untuk menentukan aksinya. Dan kita tentu meyakini bahwa surga itu ada. Tapi ternyata walaupun surga itu ada, banyak di antara orang yang mereka melakukan aktivitas yang tidak nyambung dengan jalan menuju surga, seolah surga itu tidak ada. Kalau toh dia itu masih tetap meyakinkan dalam dirinya surga itu ada, tapi masih banyak di antara orang yang belum tertarik dengan segala atribut kenikmatan yang Allah janjikan dalam surga. Gegara apa? Gegara karena minimnya kualitas ilmu pengetahuan bahwasanya, sehingga tidak muncul pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab untuk apa? Untuk menjadikan surga menjadi jalan yang akan ditempuh. Dan juga Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa yang paling dekat dengan kita itu tiada lain adalah kematian. Dan kematian itu diibaratkan dha'iqah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu sesuatu yang menempel di jidat kita. Artinya tiap orang itu sudah datang. Kapan masa terakhirnya? Walikulli syai'in ajal. Namun walaupun kematian itu dekat, tapi masih banyak orang yang pede seolah-olah kematian itu masih jauh dari. Maka dalam khutbah ini saya mengajak, mari kita jadikan diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, dan kita menjadi hamba yang mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin. Dengan demikian semoga bulan dari masjid ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi, dan kita memerankan semua kebaikan itu dalam setiap peran kita di rumah. Kita adalah suami, jadilah suami terbaik. Kita adalah ayah, jadilah ayah terbaik. Kalau kita adalah kakak atau adik, maka jadilah kakak atau adik terbaik. Di sekolah, di perusahaan, kita menjadi guru atau dosen, atau kita adalah bawahan atau atasan, maka jadilah orang yang terbaik dalam status kita di institusi tersebut.
dan juga di masyarakat kita punya teman, kita punya tetangga, maka jadilah kita itu teman dan juga tetangga yang terbaik. Dan tentunya semuanya kembali kepada diri kita dan juga sejauh mana Ramadan mampu mencetak diri kita. Namun yakinilah, bila baginda Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah ada umat yang menutupi di seluruh ufuk utara ada umat, ufuk selatan ada umat, ufuk barat ada umat, ufuk timur ada umat yang Allah tetapkan menjadi penghuni surga. Lalu mereka Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Muhammad, tahukah engkau umat siapakah mereka itu? Nabi Muhammad tidak tahu, dan malaikat Jibril menyampaikan mereka adalah umat. Dan Allah memang banyak memasukkan orang-orang ke surga dengan satu perantaraan yang menyebabkan umat Islam menjadi berlipat-lipat ganda amal solehnya, dan juga Allah memberikan ampunan yang luar biasa, yaitu Ramadan. Semoga di ujung Jumat ini kita yakin kita sudah selesai melaksanakan ibadah sahur di bulan Ramadan, dan kita akan menghadapi 11 bulan, dan ini menjadi indikator apakah berhasil atau tidak. Semoga kita mampu menjalani 11 bulan ini menjadi 11 bulan juga yang terbaik, dan tentunya semua tidak lepas dari kuasa dan kehendak Allah. Oleh karena itu mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa ala walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.